Shalom, selamat pagi, selamat berbagi dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memberikan terbaik buat Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Setiap hari kami menikmati kebaikan yang ajaib Tuhan. Kami mau bersyukur pada pagi hari Bapa. Dengan syukur kami kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan ku dahsyat.
percaya padamu Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Setiap hari kami menikmati Tuhan keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Oh, kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kau Tuhan yang ajaib dalam kami. Ku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Aku percaya, aku percaya.
Terima kasih ya. Kami bersyukur. Kami bangga berjalan seperti ini. Bahwa kami lebih dekat Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami lebih dekat lagi dengan Bapa. Bapa yang mengasihi kami setiap hari. Bapa yang menyayangi kami tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala hal yang baik yang Tuhan berikan. Mujizat demi mujizat kami boleh alami. Pertolongan boleh kami nikmati Tuhan. Karya penyertaan sempurna bagi kami. Pagi hari ini dengan segala kerinduan kami, dengan segala cinta kami buat Tuhan, kami mau mengucapkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau bawa persembahan, ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami buat Tuhan, rasa respect kami buat Tuhan. Kami menghargai Tuhan sebagaimana mestinya menghargai ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Buka ibadah kami, kami serahkan ibadah kami. Tuhan yang mengurapi setiap kami, Tuhan yang melawat setiap kami. Roh Kudus berkarya tanpa batas. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terkekal sampai ke selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami syukur. Amin. Shalom. Ya, untuk merayakan Yom ya, walaupun kemarin sempat ada sedikit kendala karena hujan, banjir, itu fenomena alam yang terjadi. Tapi tetap sukacita Tuhan, amin, ada buat kita semua, amin. Sukacita surga ada buat kita semua, haleluya. Nyanyian baru yang Tuhan berikan buat semua ada bagi kita. Kita puja nyanyian baru. Buat menarik buat Tuhan ya. Berikan nyanyian baru dalam hidupku. Memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi kagum. Lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku. Sama-sama katakan, saya cinta Yesus. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Boleh tunjuk sampingnya, hadirin ya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku. Saya Tuhan Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi kagum. Lalu percaya kepada Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Tunjuk sampai kanan dia. Cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Dimana dia nabi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Dimana dia nabi. Yesus cinta saya. Yesus
Ada sukacita dari Tuhan. Tuhan kasihnya itu baru buat kita. Ya, boleh kau merayakan. Haleluya. Nyanyi buat Tuhan, nyanyi syukur buat Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh belajar pakai bahasa Mandarin aja, boleh munculin. Kita semua belajar ya. Yang jago boleh jangan salah. Yesus I want, Yesus I need, Yesus I got, something because you want, Yesus I want, Yesus I need, Yesus I got, something because you want. Yes, mari sama-sama kita bangkit untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Percaya, Allah pilih Tuhan, bagi Tuhan. Bukan pilihan Allah, hanya kemuliaan Tuhan. Semua
harus bangga kita punya Tuhan Raja dan segala Raja, amin. Dia penguasa langit dan bumi, atas hidup kita sepenuhnya. Dia yang berdaulat, haleluya. Mari sebentar kita akan mendengar Tuhan. Kita masukkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Dan supaya firman Tuhan itu, benih firman Tuhan itu tertanam di hati kita yang paling baik dan berbuah-buah banyak bagi kita. Satu pujian buat Tuhan. Walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik. Semuanya datang darimu, kedatanganmu memulihkanmu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Nyatakan imanku untuk setia, serahkan hatiku. Lepas iman hati baik, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik. Semuanya datang darimu, kedatanganmu memulihkanmu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan hatiku. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan menyanyi dengan segala hatiku. Ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan hatiku. Ku tetapkan
Kami rindu hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Karena itu biarlah setiap kami boleh terus merefleksi hidup kami hari lepas hari, waktu lepas waktu, membaharui janji dan iman kami terhadap-Mu Tuhan. Sehingga sungguh semakin hari kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan tahu isi hati kami. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kami. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan tahu hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah jadikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau duduk diam pada pagi hari ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman yang hidup. Dan biarlah firman itu terus boleh menghidupi kehidupan kami hari lepas hari, sehingga hidup kami boleh menjadi indah di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Hidup kami boleh bermakna, karena sungguh kami mau menjadi bejana Tuhan yang indah, yang mengalirkan berkat-berkat Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih untuk saat yang indah ini. Kami sungguh menikmati pujian yang boleh kami naikkan sebagai rasa hormat dan syukur kami kepada Engkau, Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tetap luar biasa ya. Sebelumnya terima kasih untuk pelayanan dari para pelayan Tuhan yang terus setia melayani. WL Singer, tetap terus semangat. Para koko-koko yang melayani di musik ya. Tuhan Yesus memberkati multimedia, kemudian semua yang terlibat dalam pelayanan di GBT Villa ya, tetap terus semangat. Dan Bapak Ibu semua juga tetap semangat beribadah ya, tetap semangat melayani juga, karena melayani itu juga bukan hanya di gereja, tapi dimanapun kita ditempatkan itu kita melayani ya. Di rumah yang jadi bapak-bapak, jadi imam dan keluarga, layanilah anak-anakmu, layani istrimu ya, kemudian yang istri-istri tentu saja terus layani jadi tiang doa ya, terus support anak-anak suami ya, karena ibu-ibu adalah wanita yang luar biasa yang yang kuat
ya. Kemudian untuk anak-anak ya, layani juga orang tua, turutlah akan orang tua ya. Karena setiap orang tua itu tentu saja mau yang terbaik buat kita ya, mau terbaik buat anak-anak dan cucunya. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya tadi Well sudah bilang kami mengucapkan Yohi Yohi, Happy Chinese New Year, selamat tahun baru ya. Puji nama Tuhan ya. Tuhan memberikan berkat. Sebelumnya malam tahun barunya diberikan berkat juga bagi daerah di sekitar gereja, yaitu berupa banjir yang luar biasa. Ya, saya mungkin cerita sedikit ya. Jadi kan ceritanya udah senang gitu ya, di sekolah kan libur dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nanti Kamis masuk lagi, udah banyak tuh rencana-rencana, kesini. Salah satunya juga mengunjungi jemaat, nanti kita mau Imlek kan kayak gitu ya. Kemudian pada malam tahun baru itu salah satu keponakan saya bilang, Bu gitu, Bu itu tante, Bu gak libur. Nah, dia pintar gitu, kalau pertanyaan dia tuh, Bu gak libur, maksudnya tuh ajak kita libur dong gitu ya. Jadi dia gitu, Bu gak libur, iya, hari Senin masih full, hari Selasa kami rencananya mau biasalah wanita-wanita zaman sekarang mau jogging gitu ya, jogging di sana di Citra 8 gitu ya. Yaudah kita jogging aja, habis jogging nanti kita makan, kita steamboat party lah, habis itu kita ini pokoknya banyak rencana. Kemudian akhirnya dia datangnya nggak cuma satu keluarga ternyata, satu keluarga dari situ. Aku bilang ini semua mau jogging nih, satu keluarga. Iya, ya udah. Akhirnya kami jalan gitu ya. Kemudian di Citra 8 itu hujan. Tapi tetap semangat, kita tetap semangat meskipun rintik-rintik kita tetap semangat. Ternyata hujannya makin lama makin deras. Hujan lebat turunlah gitu ya, hujan lebat turun. Akhirnya kita berteduh dan akhirnya masuk di dalam itu kafe, salah satu kafe ice cream gitu. Ya udah di situ. Terus kayaknya udah nggak bener nih, kita balik aja deh. Ya akhirnya kita balik. Sampai balik ternyata disambut dengan banjir. Cuma waktu itu banjirnya masih semata kaki. Ya udah kita langsung ke atas aja deh, ke atas makan. Udah pas makan nanti aja kita pulang gitu ya. Mereka pulang akhirnya jam 11 sampai jam 12 malam gitu. Ketika pulang kita bilang yakin mau pulang, iya pulang, akhirnya pulang. Saya pulang, Bapak Ibu, ternyata di daerah pintu air sana tuh nggak bisa lewat, itu katanya banyak lautan manusia, terus kemudian banyak kendaraan yang mogok, kemudian pokoknya jadi deadlock gitu, nggak bisa kemana-mana gitu. Akhirnya jam berapa ya, jam 12 atau setengah 12 mereka telepon, kayak kita balik nggak bisa pulang. Ya udah balik aja, balik. Akhirnya mereka balik gitu, mereka balik lewatin banjir, udah tidur di sini, semua tidur di sini. Nah, Bapak Ibu bisa bayangin, kemudian banjirnya itu makin lama makin tambah gitu ya kan. Terus saya bilang udah saya siapin tempat tidur, semuanya udah tidur ya. Pagi-pagi ketika saya lihat lagi dan ketika saya tengok lagi gitu bagian lantai bawah rumah saya, ya ampun, saya bilang baru itu saya sedih tuh. Saya tuh nggak pernah, maksudnya sedih sih, udah biasa lah banjir, ada yang tahunan, ada yang 5 tahunan gitu ya, kayak pemilihan gitu ya. Tapi yang ini tuh tinggi banget gitu loh. Saya sampai masuk lihat tangga gitu, saya sangat sedih, saya bilang, ya ampun, tapi segitu tingginya. Jadi kulkas saya kan udah naik, jadi Bapak Ibu kenapa saya nggak tinggiin, karena dari jarak bawah ke atas tuh udah pendek, nggak bisa lagi ditinggiin gitu. Kalau mau ditinggiin tuh rombak semua gitu. Kita udah hitung-hitung, lumayan banget gitu kan, udah bisa beli rumah kecil baru juga buat renov gitu. Jadi makanya kita masih berpikir gitu, tapi terus doain ya. Terus saya pikir, jadi seperti itu kejadiannya gitu. Saya sampai nangis, maksudnya sedih, saya sedih gini. Ya ampun, sampai segitu. Dan itulah kayak gini nih udah terendam nih, yang kayak gini-gini tuh udah terendam gitu. Terus saya takut banget kok sampai kerendam yang kedua, tapi berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan tolonglah gitu ya. Saya sedih banget. Terus saya lihat keluar gitu. Saya duluan yang bangun waktu itu. Mereka kan bilang pagi-pagi ntar pulang gitu ya. Ternyata enggak, mereka mungkin karena capean tidur gitu. Jadi saya duluan, saya siapin sarapan segala macam gitu. Terus saya lihat gitu di luar, wow gitu, tinggi banget gitu. Saya pikir, waduh gimana ini gitu ya. Tapi saudara saya itu harus pulang karena dia harus minum obat pagi gitu. Ada minum obat pagi dan itu obatnya ketinggalan di rumah. Jadi harus minum obat itu. Dan kemudian akhirnya mereka pulang jam 9 gitu ya. Saya bilang, udah makan dulu, karena kalau baru bangun langsung kena air kan shock gitu kan ya, badannya shock. Jadi makan dulu, gerak-gerak dulu baru nanti itu ya. Kemudian akhirnya mereka pulang gitu ya. Sampai segini loh, di bawah itu sampai segini, sepaha gitu. Saya bilang, aduh sorry ya, pas berkunjung malah pas lagi begini gitu.
Tapi mereka bilang sih, iya sih ini ada yang bilang ya ini pengalaman yang menyenangkan kayak gitu. Terus saya tetap sedihnya adalah bahwa banyak sekali dari sini kan yang cuma lantai 1 ya kan. Kalau saya puji Tuhan pasti lantai 2. Di lantai 2 memang kami pusatkan di situ karena kebetulan sinyal juga kan kuat kalau di lantai 2. Jadi kami nggak pakai lantai 1 lagi, tapi lantai 1 dipakai kalau misalnya lagi ada gathering yang lalu butuh ruangan lebih besar ya di bawah besar gitu ya. Nah kemudian akhirnya mereka pulang, terus saya tetap lihat tetangga-tetangga kasihan ya, maksudnya begitu bangun langsung air gitu. Terus ucap syukur. Dan kemudian saya lihat anak-anak kecil bukannya sedih loh, mereka jadi kolam renang. Wih ha. Terus saya diingetin, saat itu juga seklik itu juga Tuhan bilang bersyukur. Gitu loh, seperti anak-anak itu bersyukur. Ada itu malah mereka senang ada water park gitu kan, mereka bisa swimming gitu, bisa. Tuhan ingetin bersyukur, luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan. Tuhan bekerja melalui kejadian-kejadian untuk mengingatkan kita betapa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, ya. Jadi saya akhirnya bersyukur. Tapi saya tahu bahwa banyak orang yang banjir di daerah Kalimantan tuh juga banjir, tetapi mereka tuh hitungan jam. Jadi kayak nggak bersihin gitu. Nah, mungkin 3, 5, 6 jam habis itu surut. Nah, daerah kita ini luar biasa, ya. Itu bisa 2, 3, 4, 5 hari. Pernah waktu kapan tuh sampai 5 hari. Tapi hari ini malam tahun baru ya, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu deh baru harus mulai surut banget. Jadi 4 hari ya. Dan ketika ini masuk ke dalam tema kita pada hari ini, damai. Hari ini boleh slide pertama kita berbicara tentang peacemaker. Peace itu damai, maker itu pembuat atau pembawa. Jadi pembawa damai. Bapak Ibu bisa bayangin kalau hari Minggu saya harus bawa tema ini, mengusung tema ini peacemaker, dan itu terjadi di dalam kehidupan saya. Saya harus damai gitu ya. Hati saya tetap harus damai, tetap harus ada sukacita gitu, meskipun banjir. Dan lumayan lagi lah, saya harus menjamu satu keluarga saya gitu kan. Jadi kan tetap dong makanannya harus ada, ini harus ada, selimutnya, bajunya bolak-balik ganti karena kan dia berusaha untuk terobos, ganti, terus nggak balik lagi ganti gitu. Kemudian tetap gitu. Tapi saya nggak lihat saya nggak merasa ada kompleks, saya nggak merasa ada kesel atau apa, nggak, senang, sukacita, ada damai gitu. Padahal nih kalau misalnya udah pada nggak ada nih, boro-boro mau masak, kita yuk kita nanti dia aja beli, atau misalnya kebetulan kan kami masih catering, sampai hari ini masih cateringnya tetap jalan, tetap datang. Dan puji Tuhan juga gereja kita juga diberkati Bapak Ibu untuk melayani warga sekitar. Di sini nih di dapur kita, di dapur bersama Ibu Gembala masak buat warga sekitar ya, puji Tuhan ya, kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Jadi selama 3 hari itu gereja kita melayani warga sekitar dengan cara masak makanan yang simpel dan dibagikan kepada warga sekitar. Terima kasih ya. Tetap itu juga salah satu dari peacemaker. Jadi membawa damai. Bapak Ibu rindu untuk jadi peacemaker, rindu untuk jadi bawa damai, rindu ya, amin ya. Yuk, jadi seperti itu. Dan setelah itu saya baru diingatkan bahwa ketika kita melayani Tuhan melalui firman ini juga pada pagi hari ini, bagaimana menjadi damai, bagaimana berdamai dengan keadaan ya, meskipun banjir, meskipun sekarang nih ya, habis itu saya berpikirnya nanti kalau misalnya udah hari keberapa nih minta tolong tetangga atau minta tolong kayak goklin gitu, tapi sekarang goklin saya nggak ada, saya juga nggak ngerti. Terus saya pikir udahlah, nanti pasti baunya pasca banjir itu Bapak Ibu yang paling itu adalah baunya itu, lumpurnya di mana-mana hitam, mengkilat dan licin gitu ya, dan bau sekali. Saya udah pikirin, tapi hari Kamis saya kan harus kerja ya. Saya basa-basa ngobok ya, namanya ngobok, dan kemudian sampai ke sekolah. Udah lewat dari sini sih udah aman, cuma daerah kita aja yang diberkatin gitu ya. Nah kemudian saya pikir di sekolah gimana nanti pasti gini, udah capek banget gak kerja, nanti harus gini-gini. Tapi puji Tuhan loh, sampai rumah saya udah kering. Aduh, saya bilang saya punya anak luar biasa sekali, Marcel tuh luar biasa sekali. Saya nggak ngerti dia kekuatan dari mana. Abang, kamu kekuatan dari mana bisa kerjain ini semua gitu? Ya aku kerja aja gitu. Saya bilang meskipun maksudnya kadang-kadang saya tuh suka kayak gimana gitu sama anak saya, suka banyak konflik ya. Bang gini-gini, tapi saya luar biasa sekali. Ya dia yang kerjain semua dan saya tinggal rapihin apa yang kurang gitu, dan akhirnya semua rapi. Puji Tuhan hari Sabtu pagi saya juga ada posting sekaligus sebagai info bagi jemaat-jemaat bahwa hari Sabtu itu sudah kering. Demikian di dalam segala hal mari kita menjadi peacemaker. Ya. Definisi dari damai ya. Nah,
Kalau lihat dari kamus besar, saya kan kalau saya ini tim pengajar yang suka apa tuh lihat referensi ya kan. Menurut kamus itu kalau damai itu artinya tuh tenang, gak ada perkelahian, gak ada pertentangan, tentram, tidak ada kerusuhan, gelisah, tuh gak ada gitu ya. Itu damai definisinya. Nah, kemudian dan Tuhan di dalam ayat yang pertama tadi, Tuhan bilang di dalam Matius 5 ayat 9, boleh dibuka dan kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Matius 5 ayat 9. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membawa damai, berbahagia katanya. Jangan sedih, jangan komplain, jangan ribet. Karena ketika kamu membawa damai, kamu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Gitu. Jadilah pembawa damai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi konflik ya kan, banyak dong di keluarga, gak kehitung dong konflik, mau bantu malah mau bantu terus udah gitu kemudian gak apa lihat baik kita malah jadi konflik ya kan, salah saudara telepon gak diangkat karena dia ngangkat jadi konflik, saudara WA mungkin kita keselip gak dijawab jadi konflik. Banyak sekali konflik-konflik dan ketegangan yang terjadi di keluarga. Ya itu hal sepele. Belum yang lain salah ngomong lah, apalah, banyak hal. Terus di dalam pekerjaan, konfliknya banyak. Bapak Ibu, ya. Salah satu asisten saya sekarang lagi sukanya scrolling terus. Tapi saya pikir, tapi dia kerja sih, kerjanya kelar gitu. Tapi scrolling terus ya. Kalau kita nggak ada damai sejahtera, bisa konflik nggak? Konflik bisa, misalnya ngadu gitu. Ini gitu kan? Misalnya ke yang lebih tinggi gitu ya. Bisa konflik banyak hal. Apalagi jealousy gitu, jealous, cemburu banyak hal. Apapun masyarakat juga. Ya, pokoknya salah bicara, salah bertindak, salah treat, semuanya bisa. Nah, Bapak Ibu, konflik itu yang terjadi itu membuat itu sebabnya maka kita dipanggil menjadi pembawa damai. Semua bilang pembawa damai? Pembawa damai ya. Tuhan Yesus ajarkan bahwa anak-anak Allah itu harus jadi pembawa damai. Bukan cuma hindarin konflik, udahlah gue gak mau tahu pokoknya yang penting gue mah aman gitu ya. Ada masalah nih, ayo baku hantam, ayo suka begitu ya. Ayo berantem aja, saya suka sebut kadang-kadang suami saya kalau lihat ada yang berantem, tunggu aku mau lihat tuh. Udahlah gak usah dilihat gitu. Aku mau lihat dulu gitu. Udah cepetan kita, karena kan suka gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang terjadi seperti itu. Membawa damai itu bukan hanya menghindari konflik. Jadi bukan cuma menghindar, hilang gitu ya. Tapi diciptakan perdamaian, jadi negosiator ya, jadi pendamai, jadi mediator gitu ya. Ya. Jadi itu yang Tuhan mau, bahwa kita bergerak aktif ya. Aktif, bukan cuma pasif, aktif. Pembawa damai. Berikutnya. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam Matius 5:9 tadi kan dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Coba semua disebutkan, tetapi orangnya diganti namanya ya. 1, 2, 3, berbahagialah Yuni yang membawa damai. Sebut namanya masing-masing. Satu kali lagi, berbahagialah. Ya, disebut namanya. Jadi berbahagialah karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi dari awal, berbahagialah, sebut namanya, terus karena sebut namanya akan disebut anak-anak Allah. 1, 2, 3, berbahagialah Yuni yang membawa damai karena disebut anak-anak Allah. Yes, disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu ciri utama. Ciri-cirinya adalah punya hati yang rindu menghadirkan damai. Ya. Seperti Ibu Gembala kita, rindu menghadirkan damai di tengah-tengah konflik banjir gitu ya. Warga-warga di sini gitu. Ada yang mungkin kompornya basah, kasurnya basah. Ada yang dia untuk ada salah satu tetangga kami ini baru lepas dari stroke juga, dia aku tanya kan sama saya, itu dia kena banjir gak bang? Kena Mami, aduh kasihan sekali ya. Jadi udah jalannya juga nggak ini, tapi kena banjir gitu. Kita menciptakan damai. Nah, kemudian dalam
Alkitab ada dalam perspektif Alkitab itu aku catat 2 ayat gitu. Yang kedua adalah Yohanes 14 ayat 7 dikatakan damai yang diberikan oleh Kristus berbeda dari damai dunia. Kok boleh baca poin ya, ada Alkitabnya. Ya. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Ya luar biasa ya. Ya, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Ini adalah perkataan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang gak usah khawatir. Ya, aku akan menurunkan Roh Kudus, Roh penghibur bagimu. Damai yang kau berikan adalah damai sejahtera dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia menjanjikan damai seperti apa? Damai secara finansial mungkin, damai secara keluarga yang lengkap mungkin, damai secara pekerjaan posisi, pekerjaan yang baik mungkin, tapi enggak dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai yang diberikan Tuhan itu tidak tergantung akan situasi dan kondisi. Situasinya bagus, ada damai. Situasinya nggak bagus, nggak damai, nggak seperti itu. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera yang beda. Ya, jangan gelisah dan gentar hatimu, karena hidup kita dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Itu. Jadi kalau Tuhan sudah ada di tengah badai gelombang sekalipun, bahkan di gelombang beneran gitu, misalnya kita lagi tengah laut itu, kita percaya gitu. Ketika damai sejahtera melingkupi kita, kita tahu bahwa Tuhan akan melindungi kita. Kita ada damai, gitu ya. Nah, jadi 2 ayat ini yang meremai firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Yang berikutnya. Terus kenapa sih damai itu penting gitu? Mengapa? Bapak Ibu tentu tahu saja ya, damai itu karena banyak konflik yang terjadi. Negara lawan negara, orang lawan orang, gitu ya kan. Suku lawan suku, mungkin bisa juga keluarga lawan keluarga. Banyak konflik yang terjadi, pertengkaran, perselisihan, ya. Berapa banyak perselisihan yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini? Perselisihan dengan siapa? Perselisihan dengan keluarga, perselisihan dengan anak, perselisihan dengan suami, perselisihan dengan orang tua, perselisihan dengan banyak hal, gitu ya. Banyak pertengkaran, ya. Tetapi sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita kembali dipanggil untuk jadi pembawa damai. Sekali lagi, pembawa damai. Jangan ikut-ikutan jadi runcingin konflik. Jangan ikut-ikutan jadi panas-panasin, jangan ikut-ikutan jadi netizen gitu ya. Tetapi kita dituntut untuk jadi pembawa damai. Jadilah pembawa damai, karena itu adalah ciri khas dari anak-anak Allah ya. Bahwa kita memberikan solusi, kita memberikan kasih, kita memberikan pengertian, kita memberikan jalan keluar, kita memberikan penghiburan, kekuatan, support bagi sekeliling kita ya. Di dalam Roma 12 ayat 18, kalau Hidata boleh baca? Ya, terima kasih. Di dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan, Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. kalau bisa gitu ya, sedapat-dapatnya gitu ya, harus gitu ya. Kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Gampang atau susah? Gampang atau susah Bapak Ibu? Susah Bu katanya Bu. Ya semua orang gitu ya, semua orang. Kalau yang baik sama kita oke lah, wow, I love you, you love me. Tadi ada, wow, gimana tadi? Nanti dinyanyikan lagi Bu ya. Jadi sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita punya tanggung jawab, kita punya kontribusi, kita punya tugas untuk ciptakan kedamaian di lingkungan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di gereja kita, ya. Kita membawa damai, ya. Gitu. Dan tadi dikatakan bahwa damai itu adalah ciri anak Allah. Mau dong, ya kan? Jadi kelihatan nih, oh iya, ini adalah ciri anak Allah. Tadi kan udah dikasih tahu berbagilah orang yang membawa damai karena mereka adalah anak-anak Allah. Jadi itu identitas kita ya, KTP kita. Bahwa kita itu adalah anak-anak Allah, kita akan jadi damai. Dimanapun kita ditempatkan ada damai. Ya, kita masuk kerjaan kita jadi damai karena kita kasih solusi buat mereka. Kita masuk di dalam keluarga kita juga jadi damai.
ya mereka diberkati. Kita masuk di dalam lingkungan mungkin RT RW kita juga jadi damai gitu ya. Kemudian yang berikutnya, terus bagaimana cara menjadi pembawa damai? How to be a peacemaker katanya ya kan. Gimana caranya jadi pembawa damai? Bapak Ibu, tentu saja kalau kita mau jadi damai, kita harus berdamai dulu dong. Ya, kita harus diliputi dulu dengan damai sejahtera, amin. Kita harus ada damai sejahtera. Karena itu kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan ya. Karena damai kita bukan berasal dari dunia. Karena damai kita bukan berasal dari situasi dan kondisi kita. Karena damai kita berasal daripada Tuhan. Karena itu kita harus memiliki hubungan yang erat. Ku terhubung denganmu. Yang ada ya hubungan yang erat. Caranya gimana? Kita udah tahu. Ya, caranya adalah kita tuh harus terus berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Novi boleh baca, Nov? Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan. Ya, jadi caranya untuk jadi pembawa damai itu yang pertama tentu saja kita erat. Kita terhubung dengan Tuhan. Silakan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi biarlah hidup kita itu hidup yang penuh doa. Bukan hanya doa pagi, doa makan sebelum makan. Saya punya teman loh di daerah itu, dia kalau makan sebelum dan sesudah loh. Jadi waktu sesudah, satu kali saya pernah nginep dia, sebelumnya berdoa, sesudahnya kita doa juga. Saya waktu itu bilang, oh kalau udah selesai berdoa juga. Ya kalau kami berdoa juga gitu. Ya, jadi bukan cuma sebelum sesudah, kemudian mau tidur, kemudian besok. Hidup kita itu hidup yang penuh doa. Ya, ketika kita berjalan kita berdoa, ketika kita bekerja kita berdoa, ketika kita berkata-kata pun kita berdoa, karena itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Yang kedua, tentu saja kita harus mencintai firman Tuhan ya. Jadi yang pertama, bagaimana cara menjadi pembawa damai? Membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, mencintai firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 195 dikatakan, besarlah ketentraman pada orang yang mencintai Tauratmu. Besarlah damai sejahtera pada orang-orang yang mencintai Tauratmu gitu. Jadi orang-orang, kita semua yang mencintai Taurat Tuhan, besar damai sejahtera kita ya. Amin. Ya, itu caranya jadi pembawa damai. Kemudian yang berikutnya, gimana caranya jadi pembawa damai? Ya, dikatakan mari mengampuni. Ya, salah satu penghalang terbesar kita dalam menjadi pembawa damai tentu saja ada akar pahit, ya kan, ada dendam. Tetapi di dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, boleh ditampilkan Kak? Maaf. Ya. Kolose 3 ayat 13 kita baca sama-sama ya. Jadi caranya juga kita tuh harus belajar harus saling mengampuni gitu. Oke, Kolose 3 ayat 13. Ya, 1 2 3 sama-sama. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni juga, kamu berbuat jugalah demikian. Ya, kita harus mengampuni. Mengampuni itu ya, I can forgive but I cannot forget gitu. Ya kan ada yang bilang gitu, bisa bisa diampuni tapi nggak dilupakan. Mengampuni bukan cuma melupakan, bukan cuma membiarkan kesalahan terus terjadi. Waktu itu Ibu Gembala bilang, kalau mengampuni itu bukan cuma ngelupain, karena kalau kelupaan masih ada ya. Nah, masih ada dong. Ya kan, kalau masih ada, luka masih ada, pasti masih ada di situ. Tapi Tuhan mau kita dilepasin, dilupakan, delete. Kalau komputernya mah di delete gitu ya. Dan membiarkan kasih Tuhan itu bekerja. Ya. Jadi mengampuni kan, jadi hidup kita tenang ya, ada damai sejahtera ya. Udahlah ya, gitu ya. Tuhan yang terus tambahkan kasih dalam kehidupan kita. Jadi aku kan pernah bilang kalau misalnya begitu aku sebelum bisa sama orang, saya selalu ingatkan bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang mereka lakukan kepadamu. Gitu. Tuhan itu terus tambahkan kasihnya. Berkali-kali Tuhan menolong ya. Pujian itu berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan kuatkan ya. Jadi Tuhan mau kita melepaskan itu sehingga ada damai sejahtera ya. Bahkan ketika Tuhan sendiri di kayu salib dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari sama kita juga. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka juga tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah,
biar Tuhan bisa mengampuni sehingga kita juga dipanggil untuk mengampuni orang. Nah gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya ya, jadi kita coba refleksi dalam kehidupan kita, bagaimana cara menjadi pembawa damai. Jadi kita tuh mewujudkan damai dalam tindakan kita ya. Di sini dikatakan damai bukan hanya diucapkan tapi diwujudkan, dan juga berikanlah teladan ya. Sehingga orang lain bisa lihat nih, wah ketika ngelihat Koko nih, wah bisa lihat nih luar biasa nih, loyalty di pekerjaannya, ramah di lingkungan pekerjaannya, di lingkungan keluarga segala macam. Tuhan bisa lihat di dalam perkataan dan tindakan kita. Tetapi kalau misalnya begitu lihat kita, waduh si bawel sudah datang, waduh si tukang gosip sudah datang, waduh gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Ciri-ciri kita tuh harus ciri-ciri, datang dia, aduh thank you udah datang gitu ya. Jadi berkat. Jadi kita nggak memperuncing konflik, nggak nama-nama sini ini loh, oh iya loh, tahu nggak dia tuh begini, jadi tambah gitu ya, jadi gosip gitu ya, dikosok tawasip katanya ya. Tetapi mari kita selesaikan dengan kasih. Kita semakin hari semakin dewasa di hadapan Tuhan Bapak Ibu ya. Semakin hari kita semakin dipulihkan, semakin hari kita semakin diperindah, jadi bencana-bencana indah tadi dikatakan ya. Seorang pembawa damai itu gak cuma ngomong, yuk kita damai, enggak, tetapi tunjukkan melalui sikapnya. Terus actionnya apa? Nih ada beberapa. Jadi berbicara lemah lembut, coba berusaha sama seperti saya. Kalau dulu saya kan kalau ada bisa sama saya udah. Tapi kalau sekarang sekitar apa? Oh iya Pak. Oh iya. Meskipun kadang-kadang couple pasangan itu bisa kan pendidikannya beda ya kan. Ada yang menjulang gitu. Tapi kita coba tahu menempati diri. Yang istri tetap tunduk taat sama suami. Oh iya Pak. Oh gitu. Menurutnya gimana? Gitu. Jadi gitu. Mari ciptakan damai itu gitu. Saya percaya bahwa ketika istri-istri ya berusaha menempatkan posisinya, damai itu ada di dalam keluarga. Amin. Tidak akan ada pertengkaran, jaga ucapan. Kalau dulu saya pernah bilang, apa tau gak? Saya itu dulu ahlinya julat-julit gitu loh. Mungkin karena saya orang sastra ya, saya tahu ngomongnya flat tapi nusuk gitu ya dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang biarlah perkataan kita semua boleh jadi berkat. Kemudian jadi dikatakan mengusahakan perdamaian. Mari kita usahakan perdamaian berkali-kali diingatkan. Mari usahakan perdamaian ya. Mari tidak memperuncing konflik. Mari cari solusi. Dan tadi udah dikasih tahu, mari berusahalah hidup damai dengan semua orang. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, katakan gitu. Ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, yuk sabar yuk gitu ya. Yuk cari solusi buat berdamai yuk, dan seperti itu. Dan puji Tuhan sekarang ketika para istri-istri nih, para ibu-ibu ya, ketika kita berubah, suami berubah ya. Sekarang yang ingetin dia, Mami jangan lupa hari ini doanya di lantai bawah. Oh iya kita hari ini lantai, kalau hari Sabtu jadi kan kita lantai 2 nih doanya gitu, doa meja keluar. Hari ini hari Sabtu kita ke bawah. Ya. Oh iya kita ke bawah, kita turun ke bawah gitu. Jadi yang ingetin malah dia sekarang. Jadi mari berubah dalam segala hal, dalam tindak tanduk, dalam perkataan segala macam. Percayalah bahwa keluarga pun akan diubahkan. Nah, dan tadi ya, kemudian yang berikutnya ada beberapa menit ke depan lagi, kita kenakan karakter ilahi ya untuk jadi pembawa damai. Bapak Ibu bisa baca tuh. Yang pertama adalah kasih. Jadi tuh karakter ilahi yang pertama nih untuk jadi pembawa damai. How to be a peacemaker. Pertama, kasih, kenakan kasih di dalam hidupmu. Karena kasih itu adalah inti dari damai sejahtera. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi harus ada kasih. Semua ada kasih di dalam hatinya. Amin. Ya, sekarang Allah kita adalah Allah yang kasih. Allah yang penuh, luber dengan kasih, dan yang memberikan kita kasih. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi pembawa damai. Yang berikutnya, rendah hati Bapak Ibu. Orang yang rendah hati itu bisa mengutamakan kepentingan orang lain ya. Dia mau menjadi damai. Rendah hati itu sikap membuka jalan bagi damai sejahtera. Kenapa? Karena orang-orang rendah hati itu cepat marah nggak? Enggak. Terus dia menghindari konflik, apalagi mudah mengampuni, nggak simpan dendam ya. Semoga kita terus berjuang ya. Buah-buah roh ini boleh kita dapatkan. Kemudian membangun hubungan yang harmonis dengan semua orang ya. Bahkan dengan office boy sekalipun di kantor ya. Kita nggak akan kalau misalnya teman kita sekolah sama lagi gitu, terus kalau sama saya selalu biasakan begitu sampai sekolah ke tempat kita
ketemu office boy, saya bilang, good morning Pak, good morning, selamat pagi gitu ya. Jadi kita membangun hubungan yang harmonis, nggak pilih-pilih ya, semua level ya kita greet, kita sambut ya. Jadi dia lihat ada damai dalam hati kita. Kemudian meneladani Kristus sebagai pembawa damai sejati, karena itulah poros kita ya, Kristuslah yang membawa damai bagi setiap kita ya. Dan yang berikutnya mengampuni, tadi udah dikasih tahu ya, bahwa kita terus mengampuni ya, cara untuk menciptakan perdamaian. Jadi karena dengan pengampunan kan nggak ada lagi. Waktu itu saya pernah kesaksian kan, saya kesel banget, udah baik gitu ya, tetapi akhirnya saya ada shock terapi gitu, tetapi akhirnya saya puji Tuhan cepet gitu ya, cooling down-nya cepet ya. Pengampunan itu menghentikan kebencian, pengampunan itu membawa pemulihan, pengampunan membawa ketenangan dan damai sejahtera. Jadi harus ada pengampunan. Mari kita humblekan hati kita, humble tuh ya, hati hamba gitu ya, terus gitu ya, rendah hati gitu ya, terus mau, karena kan kita udah punya teladan hidup kita, yaitu Yesus Kristus sendiri ya, yang sudah memberikan teladan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita juga belajar sabar. Sabar itu artinya apa? Tunggu dengan tenang, gak gampang marah, gak gampang kecewa. Pagi ini saya kan bilang, Mas saya tolong bantu Mami bikin PPT polos sama PPT yang ada kayak gini-gini. Terus dia anaknya kan santai gitu. Kadang-kadang saya bilang, cepet dong. Tadi saya diingatkan lagi, kamu harus sabar gitu ya. Jadi sabar. Karakter ilahi berikutnya adalah kita harus sabar. Dalam menciptakan damai kita perlu waktu, kita perlu sabar untuk selesai konflik ya. Jangan cepet-cepet, jangan terburu-buru. Jadi kalau terburu-buru kan orang, aku ngerti sih, kalau misalnya kita juga dikasih kerja sama atasan kan, cepet-cepet ini harus cepet, 5 menit ke depan, 10 menit ke depan gitu. Pasti kan kita kayaknya gimana gitu, nggak damai sejahtera ya kan. Jadi kita harus belajar sabar ya. Bapak Ibu yang dipercaya jadi pimpinan, belajarlah sabar kepada karyawan-karyawan. Ibu-ibu belajar sabar kepada bapak-bapak, bapak-bapak belajar sabar kepada ibu-ibu, kepada anak-anaknya. Anak-anak juga belajar sabar karena semuanya itu mau yang terbaik ya. Untuk ayat yang ini Efesus 4 ayat 22-3 kita akan baca bersama, karena setelah ini kita masuk di dalam kesimpulan dan kita akan masuk di dalam perjamuan. Efesus 4 ayat 2-3. 1-2 ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, puji nama Tuhan. Jadi sabar ya, belajar sabar. Apalagi tadi yang pertama ada kasih, apalagi ada rendah hati, ada apa lagi? Ada yang berikutnya ada mengampuni, ya kan? Yang berikutnya ada kesabaran, ya. Apa aja tadi yang pertama? Kasih. Yang kedua? Rendah hati. Yang ketiga? Mengampuni. Yang keempat? Kesabaran. Amin. Semua siap menaruh itu di dalam kehidupannya? Yes. Dan kita yang terakhir. Jadi setelah itu Bapak Ibu, setelah kita mengenakan karakter ilahi, mari menjadi peacemaker. Oke, mari menjadi pembawa kedamaian ya. Siapkan hidupmu, siapkan hatimu untuk jadi pembawa damai dalam keluarga. Mulai nih, keluar dari gereja jadi pembawa damai ya. Keluar dari gereja sampai rumah jadi pembawa damai ya. Jangan langsung teriak gitu, jangan. Jadi pembawa damai dalam perkataannya ya, diubah ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang mampu mengubahkan. Tuhan, kuatkan aku, ubahkan perkataanku, ubahkan perbuatanku. Terus kemudian apalagi? Menghindari perselisihan yang gak perlu dicari-cari. Udahlah, kalau anaknya suka ini, saya nih ya, aduh, kadang-kadang tuh saya, kalau Marcel tuh aduh luar biasa sih, banyak sih kadang-kadang saya udah cerita sama ibu juga. Itu dia kalau mau minum apa-apa itu main taruh aja. Sebenarnya saya tuh ada OCD, jadi kalau apa-apa tuh, kalau tidur aja nih ya, kalau gini ya, kamar nih ada horden, itu tuh agak melenceng, saya tuh bisa bangun, beresin. Nah, terus kalau misalnya sepatu, ini satu, saya bisa bangun, saya bisa rapihin gitu. Jadi gitu, kadang-kadang terlalu OCD. Jadi harus gitu, simetris semuanya gitu. Emang dari dulu begitu. Ya udahlah, sekarang tuh kalau seperti itu, ayolah mari kita hindari perselisihan itu. Ya udah. Jadi angkatlah badanmu, ambillah dan bereskan. Kalau saya kan dulu suka sel gitu ya, tapi seperti itu. Pembawa damai di dalam keluarga. Siap semua jadi pembawa damai dalam keluarga? Amin. Yang kedua,
Pembawa damai di tempat kerja, yang masih sekolah, pembawa damai di tempat sekolah gitu ya. Damai di tempat kerja juga seperti itu. Mari kita belajar sikap rendah hati, saling hormati sesama karyawan, bersama pemimpin, sesama kan office boy sekalipun. Kalau nggak ada office boy, Bapak Ibu bayangin susah kan, kehidupan kita susah loh. Tolong ini gitu kan ya. Jadi sama, semua ada support sistemnya. Kemudian gak mudah terprovokasi oleh gosip. Nah ini nih, baca tutup kuping. Udahlah gak usah ikut-ikutan. Dan kalau misalnya dia udah gini, dia bukan seperti itu. Belajar untuk gak gampang terprovokasi, bahkan jadi provokator. Ya kalau dulu mungkin kita provokator, sekarang kita jadi mediator. Udah gak usah lagi ya. Kemudian itu kan bisa menimbulkan perpecahan. Kalau dulu saya suka gitu, oh ya begitu ya dia, oh iya gitu. Kalau sekarang udah enggak ya. Jadi mari pembawa damai di tempat kerja atau sekolah. Kemudian pembawa damai di gereja, di masyarakat ya. Jadi kita berdamai, bukan cuma di gereja nih, saya bagi Bapak Ibu, saya bagi enggak. Ya, kita sama-sama jadi pembawa damai. Siap semua jadi peacemaker. Ya saya mau undang WL Singa untuk maju ke depan dan musik juga ya. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini tentang bagaimana menjadi peacemaker. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita dimampukan untuk jadi pembawa damai ya untuk orang-orang sekitar kita. Karena terlebih dulu Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Dan damai sejahtera itu diberikan Allah kepada kita. Mungkin yang muda boleh bantu ya. Damai sejahtera diberikan Allah bukan hanya sekedar tenang saja, tetapi Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih penghiburan dalam kita dalam segala hal menghadapi tantangan hidup. Mari, kalau kita nih sudah diluberkan dengan damai Tuhan, sudah diberikan damai sejahtera sukacita yang luar biasa, jangan pelit yuk. Mari bagi ke sekeliling kita. Mari bagikan damai-Mu kepada orang lain. Mari bagikan damai-Mu melalui tindakan-Mu, melalui perkataan-Mu, melalui sikap-Mu. Kita akan masuk di dalam lagu perjamuan ya. Dan setelah itu, mari kita tadi sudah disiapkan jadi pembawa damai dalam keluarga, tempat pekerjaan, gereja, ya. Kita jadi peacemaker yang membawa cahaya Kristus di dalam dunia ini, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Saya mau semua orang, semua Bapak Ibu, katakan sama-sama dengan saya, katakan saya mau menjadi peacemaker ya. 1, 2, 3. Saya mau menjadi peacemaker. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan ingatkan kami untuk menjadi peacemaker, pembawa damai Tuhan. Dan kami juga sudah dibukakan bagaimana caranya menjadi pembawa damai, yaitu terus terhubung kepada Tuhan melalui doa dan firman Tuhan, mencintai dan melakukan firman Tuhan. Kami juga sudah diingatkan bagaimana kami menggunakan karakter ilahi di dalam kehidupan kami sehingga kami dimampukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ketika kami keluar dari pintu gereja ini, kami siap menjadi peacemaker. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berkarya di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan kami mengundang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan mengingatkan kepada kami pada pagi hari ini, Engkau adalah Raja Damai ya Bapa, yang senantiasa memberikan kuasa kepada kami untuk berdamai Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berdamai dulu dengan diri kami sendiri. Kami mau berdamai dengan diri kami sendiri Bapa, sehingga kami bisa berdamai dengan sesama kami. Sebelum kami bisa berdamai dengan diri kami Bapa, mustahil kami bisa berdamai dengan orang lain, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan sesama, berdamai dimanapun kami ada.
Ampuni kami Bapa, kalau kami masih menyalahkan diri sendiri. Ampuni Bapa, kami seringkali merasakan kami tidak mampu melakukan segala sesuatu, dan kami menyalahkan masa lalu kami. Bapa, pada pagi hari ini kami akan menerima Engkau sebagai juru selamat kami, sebagai pendamai di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Raja Damai. Oleh karena itu Bapa, kami buka hati kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami bisa berdamai dengan diri kami dan berdamai dengan Engkau ya Bapa. Sehingga Tuhan, damai sejahtera-Mu melimpah atas kami, dan kami boleh berdamai satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami akan menerima roti dan anggur yang akan menjadikan satu di dalam kehidupan kami. Sehingga kesatuan ini yang membawa damai sejahtera kami, Tuhan, dan melimpah di dalam kehidupan kami. Damai sejahtera itu akan terus mengalir, dan kami lakukan Tuhan. Kepada siapapun, mengalir kepada orang-orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, lepaskan. Kira patusun, lepaskan semua. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Buka hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan, membawa roti dan anggur dan melayani seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Urapan-Mu atas mereka ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi mereka. Kami serahkan roti dan anggur ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar tangan Tuhan mengurapi roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini akan menyatu dalam kehidupan kami, dan itu mengalir dalam kehidupan kami. Dan bahkan Tuhan, roti dan anggur itu hidup di dalam kehidupan kami. Ada persekutuan antara kami dengan Engkau dan kami dengan sesama kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terimalah Tuhan persembahan syukur kami pada pagi hari ini. Kami mau melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima dengan sungguh-sungguh. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
Saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita makan roti pada pagi hari ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Ucapkan dari mulut kita masing-masing. Terima kasih buat karya pengorbanan. Kira papa pasik kira kara tusur kara anak kara sini kira. Buat perhatian Tuhan. Terima kasih tidak ada duanya. Husana. Korapana kara sino. Husana. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami dapat. Terima kasih Tuhan. Kami masih mendapatkan kesempatan indah Terima kasih. menerima perjamuan kudus yang Tuhan berikan bagi kami, Terima kasih. yang dapat mengubah kehidupan kami hari terlepas hari, sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan hadir-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Roh Kudus yang senantiasa menuntun dalam hidup kami. Tuhan menuntun di dalam setiap langkah kami, pikiran kami, roh jiwa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kirapata. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.